العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Syahidina wa mursyidin Syahmar Syahibul Wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan. Kajian kita adalah yang berkaitan dengan STS, sadar, tenang dan senang. Ya sahabat. Marilah kita pada kesempatan hari ini berjanji adalah kepada diri kita, kita pantas bahagia, kita pantas sukses. Karena memang kita semua sahabat diciptakan oleh Allah limited edition. Kita semua telah diciptakan oleh Allah telah dipersiapkan. Bukan ciptaan yang asal jadi. Tapi setiap manusia, sahabat, di dunia ini nggak ada yang sama, ya. Maka setiap manusia di dunia ini adalah merupakan limited edition, adalah masing-masing memiliki maziyah, memiliki kelebihan yang telah dilebihkan oleh Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini, sahabat, ya. Marilah kita raih kebahagiaan, marilah kita lahirkan kembali diri kita. Pada dasarnya Abah sering sampaikan, manusia pada saat lahirnya adalah dengan 12% kesadaran dan 88%-nya adalah tertidur. Maka oleh karena itu perlu dinyalakan stop kontaknya, perlu dihidupkan sesungguhnya. Perlu kembali disadarkan bahwa sesungguhnya kita pantas untuk bahagia. Jangan ada kata ingin. Kata ingin itu adalah kata yang tidak benar.
tapi katakan aku pantas. Dan ini sahabat, barangkali Abah ingin berbagi pada malam hari ini adalah juga tentang apa yang sudah Abah lakukan. Dan sehingga pada tahun 2006 Abah berani meninggalkan gaji 85 juta. Bekerja sebagai presiden direktur di sebuah perusahaan Perancis. Dan berhak atas bonus 300 juta setiap Desember. Pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah inilah barangkali, tetapi 25 tahun sebelum itu adalah bagaimana adalah barangkali tidak ada di antara sekalian sahabat yang lebih susah daripada Abah. Ya tadi semua. Abah pernah menjadi nelayan selama 2 tahun dan hampir 2 kali tenggelam. Dan demikian pula pernah menjadi kuli buruh pasar di Pelabuhan Ratu. Kemudian juga pernah mencetak bata, ya sahabat, genting dulu. Kemudian pernah juga jualan jagung bakar, pernah ngojek dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai petani bunga, menggarpu sendiri berapa petak, menanam sendiri, merawat sendiri, menjualnya sendiri. Itu adalah sebuah proses perjalanan untuk memahami tentang hakikat rezeki yang Allah berikan pada kita. Sampai pada satu hari di atas bajai sahabat, Abah melewati sebuah rumah yang besar di daerah Permata Hijau. Waktu itu adalah bersama istri, ya kita masih ngontrak di rumah 2 kali 4 ya. 2 meter kali 4 meter atau 2 kali 3 meter barangkali. Yang dimana tidur dan makan Abah lakukan di situ. Masak pun di situ, sehingga kadang-kadang katel kita masukkan ke kolong tempat tidur, ya sahabat. Tetapi pada saat Abah sudah ketemu dengan seorang guru saat itu adalah yang memberikan pemahaman tentang kehidupan, ya. Maka sampailah pada satu titik, pada saat di atas bajai, kita melewati sebuah rumah yang begitu besar, halamannya besar. Maka istri saya bertanya kepada saya, Pak, dia bilang, bisakah kita punya rumah seperti ini? Maka saya dalam hati bercanda, 7 kali mati barangkali tidak bisa. Gitu kan tadi. Mati hidup, tidak bisa. Tetapi sahabat, begitu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kita merubah prinsip dalam hidup, menumbuhkan kembali kesadaran bahwa sesungguhnya kita pada saat terlahir itu dalam 12% kesadaran, 88%-nya adalah dalam keadaan tertidur. Maka inilah sebetulnya yang harus kita bangunkan sesungguhnya. Inilah yang harus kita sadarkan pada diri kita. Bahwa setiap kelahiran manusia, sahabat, itu sudah dirancang oleh Allah. Sudah dipersiapkan kepada kita semua adalah bekal yang paling luar biasa. Maka Abah diajarkan tentang berbicara kepada diri sendiri selama 3 hari dan 7 hari. Inilah sahabat yang barangkali tidak pernah dilakukan oleh kalian. Ya, adalah bagaimana kita memahami tentang kekuatan yang ada pada diri. Maka dalam waktu 3 bulan sahabat, setelah Abah memahami, diajarkan oleh seseorang, setelah Abah naik bajai itu, kemudian mendapatkan rumah yang cukup besar tipe 70 ya. Dan langsung beli, itu waktu itu bukan ngontrak lagi. Dengan mendapatkan sebuah mobil Honda Accord yang baru dari perusahaan tahun 1990, digaji adalah dengan gaji adalah 5 juta. Dengan kasih mobil dinas adalah Honda Accord baru. Bayangkan selama 8 tahun jadi nelayan, jadi petani, jadi kuli, mencetak bata, tukang ojek, petani bunga. Tapi pada saat kita sudah memahami konsepnya, maka pada saat itu adalah 3 bulan setelah apa yang katakan istri saya adalah di atas bajai itu, malah kita mendapatkan rumah yang besar. Adalah waktu itu tipe 70. Itu cukup besar buat saya dengan tanah 350 meter di Hook.
di perumahan Puri Asri. Sekarang tidak jauh saya tinggalkan rumah itu, ya. Dan demikian pula mendapatkan mobil Honda Accord tahun 1990. Itu adalah Honda Accord dengan apa namanya remote control, itu masih sangat luar biasa saat itu. Dan itulah sahabat yang Abah ingin berbagi. Dan setelah Abah mendapatkan keberhasilan dari tahun 90, tetapi karena memang sudah kita, pada saat kita berbicara kepada diri itu, Abah minta, ya Allah, apapun yang ingin kau berikan setelah saya umur 40 tahun, saya akan berhenti. Saya akan berhenti bekerja. Dan saya akan menjadi kacung engkau, ya Allah. Nah, itu pun ditulis oleh Abah di dalam apa namanya sebuah yang diajarkan oleh guru. Kau bicaralah pada dirimu. Bicaralah pada dirimu selama 3 hari atau 7 hari. Nah, inilah yang akan Abah sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana bicaranya. Kapan kita harus bicara pada diri kita sendiri. Tadi semua. Nah, inilah yang barangkali apa namanya itu betul-betul terjadi, sahabat. Kemudian setelah Abah mendapatkan rumah dan kemudian apa namanya mobil, ya, dan bekerja Abah selama kurang lebih adalah apa namanya 20 tahun di perusahaan itu, maka di posisi terakhir adalah tahun 2005 pada persis usia 40 tahun, dan Abah sesuai dengan janji dulu pada Allah, ya Allah, itu Abah pada saat menjadi tukang ojek, pada saat menjadi tukang buruh, dan Abah selalu katakan pada hati, apapun yang kau berikan ya Allah pada usia 40, maka saya akan berhenti bekerja. Dan pada saat, tapi saya sudah menentukan apa yang Abah mau. Satu, Abah mau naik haji tahun 1997. Harus naik haji. Kemudian, apa namanya, dari mulai tahun 90 saya mau jadi ustadz untuk berdakwah. Tapi dakwahnya adalah dakwah yang betul-betul karena Allah. Maka mulailah Abah berdakwah selama bekerja itu. Bahkan sampai hari ini berdakwah tidak lebih dari 30 tahun, tidak pernah mendapatkan bayaran. Dan tidak pernah meminta bayaran. Karena sudah berjanji pada Allah saat itu. Maka inilah sahabat yang Abah ajarkan. Berbicara pada diri sendiri. Buatlah oleh Anda satu tulisan yang Abah sendiri setelah alhamdulillah buat Abah sendiri, Abah puas dengan apa yang sudah Abah raih. Ya. Bahkan alhamdulillah dalam inilah yang Abah ingin berbagi pada metodologinya adalah setelah apa namanya Abah tahun 2006 sepulangnya Abah keliling Eropa, Abah katakan kepada perusahaan saya mengundurkan diri karena pas umur 40 tahun dan saya tidak mau menyalahi janji saya pada Allah. Pada saat saya susah saya katakan, ya Allah, apapun yang kau berikan pada usia 40 tahun maka saya akan berhenti. Dan kesempatan itu ternyata saya pas baru setahun menjabat sebagai presiden direktur dan digaji 85 juta dengan bonus yang pasti setiap Desember ada 300 juta. Tahun 2005, 2006 saya berhenti sepulangnya dari Eropa saat itu. Dan alhamdulillah. Dan itu pun saya kembali bermimpi bahkan sebelum berhenti. Ya Allah, karena yang pertama adalah berhasil dan saya katakan saya buat lagi tulisan bahwa saya ingin punya rumah seluas 1 hektar. Di dalamnya ada kolam renang, di dalamnya ada ikan-ikan, jalan dari depannya cukup jauh. Kemudian ada majelis yang besar di belakang. Ya, kemudian apa namanya? Saya membayangkan, saya ciptakan, Abah ciptakan bahwa banyak jemaah yang datang, ya, berpakaian koko dan lain sebagainya, itu saya tulis sahabat, itu semua ya. Dan ternyata itu dalam 1 tahun dari perumahan yang sudah tadi dimiliki, ya, pada saat dulu pernah membuat permohonan yang sama, ingin mendapatkan rumah dan mobil, ya, itu betul-betul lompatan dari pengangguran, dari petani bunga tiba-tiba menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan Perancis saat itu dengan gaji 5 juta tahun 1990. Dan harga motor Astrea saat itu hanya 350.000. Bagi Abah cukup besar saat itu bagi seorang tukang bunga. Tetapi yang ingin Abah berbagi adalah sesungguhnya belajar berbicara pada diri sendiri ini luar biasa.
Membiasakan kita belajar berbicara pada diri sendiri. Karena inilah sahabat yang kita pelajari malam hari ini. Betapa dahsyatnya sesungguhnya. Maka guru saya pernah berkata dulu, segala apa yang terjadi pada dirimu adalah akibat perbuatan dirimu. Tetapi juga obatnya juga ada pada dirimu. Tidak ada sesuatu yang lebih kuat daripada dirimu sendiri. Nah, inilah perkataan diri kita menjadikan mantra yang luar biasa. Ataupun sebaliknya adalah pengeluhan diri kita juga menjadikan mantra yang buruk pada nasib kita. Dan sekarang Abah setelah memahami, setelah menjadi guru rohani, semakin memahami. Nah, inilah barangkali ya sahabat, dan akhirnya alhamdulillah, walaupun sudah berhenti bekerja dan lain sebagainya, kita bisa membangun 26 pondok pesantren, dan kemudian membedah 19 rumah, membantu banyak dan lain sebagainya. Walaupun hari ini kata Abah juga, Abah sudah tidak ingin lagi memberikan sebetulnya adalah umpan, tapi coba ingin memberikan kail barangkali. Dan kemudian dulu Abah tidak mau berbagi urusan kayak seperti ini. Tetapi adalah sekarang sudah bermunculan adalah orang mengajarkan tentang kesadaran, bermunculan orang mengajarkan tentang kuantum jam, lompatan kuantum, dan kemudian di barat sudah banyak berhasil, dan Abah sadari itu ternyata apa yang Abah lakukan itulah yang disebut kuantum, ya. Maka mari kita, dan Abah sudah menulis buku 20 tahun yang lalu namanya Status Embun Pagi. Adalah sebuah merupakan kisah ulang yang ditulis oleh teman Abah dari diari yang Abah tulis sendiri. Karena diari itu adalah Abah tulis untuk membuktikan proposal dan apa yang terjadi. Bahkan hari ini, bahkan sahabat kata Abah juga, Abah menguji Allah di Jerman Timur dengan minta petai sekalipun bisa terjadi. Abah minta di Belanda ada makan jengkol muda pun terjadi. Itulah dahsyatnya diri kita kalau kita mengerti. Maka inilah yang pertama yang harus dibangun kesadaran sebelum Abah. Intinya adalah kalian berbicaralah kepada diri kalian. Tadi semua, hargai diri kalian sendiri, hormati diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri, bahwa kita ada limited edition yang dibuat oleh Allah. Kalau nggak percaya lihat. Garis tangan di sini setiap manusia berbeda. Bahwa setiap manusia dirancang oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi kebanyakan manusia sampai matinya tidak menemukan jati dirinya. Itulah kenapa kehidupan harus diulang. Ini realitanya sebenarnya. Kalau kalian paham. Bahwa manusia itu akan inilah persoalannya, bahwa mari kita lihat ternyata bahkan Allah sendiri tidak bisa, bahkan tidak mau merubah kita. Kalau kita tidak siap menerima adalah keajaiban yang sesungguhnya Allah telah siapkan pada diri kita. Allah juga tidak mau merubah kalau seandainya kita tidak bangun dari tidur kita. Janganlah kita menjadikan rutinitas hanya rumah, kantor, tapi kayak robot. Inilah orang Islam sekarang adalah seperti robot. Tidak disadari bahwa sesungguhnya dia ada potensi yang besar. Bukan sebagai jongos, bukan sebagai buruh, tapi kalian adalah kullukum ra'in. Kalian adalah pemimpin. Dan setiap diri kalian adalah mulia di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Tadi semua ya. Ayo bangun. Abah pada malam hari ini mengajak kalian bangun. Kalian pantas bahagia karena jannatul ma'wa di sini. Nikmati keindahan alam yang Allah ciptakan. Nikmati kebahagiaan dengan iman. Jangan sampai kita mati dalam keadaan susah. Susah dunianya, susah ruhnya, susah akhiratnya. Marilah kita bahagia dunianya. Bahagia ruhnya. Dan kembali kepada Allah matinya. Inilah idealnya manusia. Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang bagaimana metodologinya, sadari kita adalah perwujudan Nur Muhammad. Ini pegang. Bahwa kita ini bukan ecek-ecek, tapi kita adalah dari Nur Muhammad yang sama. Tadi semua, ya. Ini yang pertama adalah. Yang kedua adalah kita adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Kita ini adalah, itulah ainullah, kenyataan Allah. Wujudullah, bahkan wujudnya Allah. Sebenarnya, al-insanu, wallahul batinul insan, wal insan dohirullah. Sesungguhnya manusia adalah dohir. Maka disebutkan adalah wujudullah, ainullah. Ini kita harus pahami dulu. Supaya kita nanti bisa menghargai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Nggak merendahkan diri kita pada
bangsa-bangsa asing yang menjajah kita sebagai kulit, sebagai buruh. Karena kita adalah sesungguhnya ainullah, hakikatullah tadi semua. Itu yang kedua. Yang ketiga harus sadari kita adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Kita bukan personifikasi. Kita tidak sama antara tukang asbak dengan bikin asbak ini. Kita bukan khalaqa. Ingat dalam Al-Quran Allah menjadikan ada ja'ala, ada ja'alna, ada bada'a, ada nafahtu. Dan kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kita adalah manifestasi perwujudan kenyataan ainullah, mazhar kenyataan dari Allah itu sendiri. Maka pada saat kamu sangka dirimu buruk, yang terjadilah yang buruk itu. Kalau kalian mengeluh, maka segala keluhan kalian akan terdata. Wanaktubu ma qaddamu wa asarohum. Dan dengan nafas kalian wujudkan kesulitan kalian. Maka inilah yang nanti kalian setelah ini, selesai dari ini, maka tulislah apa yang kalian inginkan. Bacalah oleh dari kalian pada waktu tertentu, nanti Abah ajarkan. Tadi semua. Dengan hati, nanti kita akan ajarkan. Tadi semua. Mulailah bicara pada dirimu. Karena tidak ada yang tahu dirimu kecuali dirimu. Itulah kenapa iman itu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan. Karena kamu yang harus membuktikan iman itu. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami. Ya. Bahkan Abah belum lama dari Lombok. Dan Abah sudah bilang ke istri saya tulis 7 hal yang saya ingin terjadi di Lombok. Dan saya suruh pegang dia kertasnya adalah. Dan semuanya dia sampai istighfar, nangis. Kok bisa begini ya? Nah, itulah kata saya. Dahsyatnya pikiranmu. Maka hati-hati dengan ucapanmu. Karena bahaya apa yang kau ucapkan. Karena engkau adalah ainullah. Dari semua, ya. Jadi kita ini manifestasi. Jadi Allah dan kita seumpama adalah kayu dan asbak kayu. Karena ini ja'ilun menjadi. Seperti gelas kaca dan kaca ini. Tinggal kamu sadari dirimu. Sebagaimana gelas kaca ini, sadari engkau kacalah yang meliputi dirimu. Hanya kudrat dia, hanya iradah dia, hanya ilmu dia, hanya sama dia, hanya kalam dia. Maka sadari itu pada dirimu. 7 sifat ma'ani dan maknawi. Bukan hanya sebatas tahu, sadari. Sadari. Itu dulu. Nah inilah maka walaupun gak disadari kalian dengan berpikir yang salah, berucap yang salah, semua terjadi menjadi kesulitan dalam hidup ya. Itulah disebut manifestasi. Manifestasi adalah perwujudan. Tajali bahasanya tadi. Sebagaimana gelas kaca, kaca menjadikan dirinya gelas kaca. Begitulah kita dengan Tuhan. Dan Tuhan dengan seluruh makhluknya. Bukan hanya pada diri kita. Dialah wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Dialah yang nampak, dialah yang mau la maujuda illallah. Itu yang ini dari versi Islam. Sebetulnya tidak begini pun, apalagi kita sebenarnya lebih mengerti hukumnya. Kemudian kita adalah madhar kenyataan Allah, rahasia Allah, makhluk paling ajaib yang diciptakan oleh Allah. Itulah sampai kenapa Allah katakan bahwa kita lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Karena manusia adalah merupakan dohirnya dia. Maka pada saat karena dia kamu ada manifestasi dari Allah, pada saat kamu sangka dirimu buruk, terjadilah pada dirimu kun fayakun. Maka inilah yang harus kalian sadari. Ya, mulai hari ini hati-hati, bangunlah jiwa kita dengan kesadaran setiap hari. Minimal Abah minta 3 hari atau 7 hari. Ya, lakukan 7 hari kau bicara pada dirimu, nanti tulis apa yang kamu inginkan, ya, saksikan keajaibannya. Tadi semua, ya. Kemudian kemudian yang kita harus sadari adalah kita tercipta hanya 1 orang. Kita limited edition. Setiap manusia tiada yang sama. Walaupun kembar genetik sekalipun, dia tidak sama. Dalam rasa dia berbeda. Maka oleh karena itu, pahamilah, kita adalah bukan makhluk sembarangan. Sadari, maka karena bukan makhluk sembarangan, maka cintai diri kita, hargai diri kita. Bagaimana kita mau minta dicintai dan dihargai orang kalau diri kita sendiri tidak mencintai diri kita dan menghargai diri kita sendiri? Dengan apa? Dengan tidak pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sudah mulia dengan diri kita sendiri. Jadi semua, ya. Kemudian kita pantas bahagia, kita punya modal untuk bahagia. Kita sudah diciptakan dengan seluruhnya oleh Allah. Karena ini pada saat Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah.
sudah dikasih paket komplit setiap manusia. Tapi sayang, manusia tidak menemukan paket komplit itu. Jadi ya, rubah ya. Kita pantas bahagia, kita punya modal dan bakal bahagia. Rubah dan lahirkan jiwa kita yang tertidur. Nanti kita bareng kita katakan, ayo bangunlah dirimu. Karena dasarnya kita tidur. Itulah kenapa mudah dengan kata-kata buruk terhipnotis. Dan maka jalannya juga sama dengan menghipnotis diri dengan kata-kata baik. Kalau kata-kata buruk terekam wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, maka marilah setiap bangun tidur kita keluarkan dengan nafas segala apa yang pernah tercatat di dalam kolbu kita dengan lewat DNA kita. Inilah jantung kita akan mencatat dengan helaan nafas masuk, helaan nafas masuk. Pada saat kamu sangkakan buruk terjadilah pada dirimu, dijadikan, ditakdirkan dengan nafasmu yang keluar. Nafas masuk menarik apa yang kau sangkakan, nafas keluar akan menjadikan kodok menjadi takdir kepada dirimu. Tergantung apa yang kau masukkan memorinya pada kolbu. Tadi semua ya. Nyalakan stop kontaknya, alirkan vibrasinya, resonansinya, frekuensi gelombang Allah. Sadari pada nafasmu. Frekuensi dan gelombang Allah itu nyata pada nafasmu. Nafas itu adalah anfas, tanafas, nufus, jantungmu. Sesungguhnya adalah napas pada saat keluar, pada saat masuk ke dalam tubuh, dia ruh. Dan masuk lagi ke dalam dialah. Sesungguhnya adalah Nur Muhammad, Nurullah. Dan Allah itu sendirilah wujud dalam nafas. Itulah betapa bahayanya nafas tadi semua. Kalau kita berpikir negatif dengan nafas, maka kau tetapkan wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua kau dibukukan tadi semua ya. Maka oleh karena itu, ayo bangun dari kematian, bangun dari tidur panjang. Ciptakan, jemput kebahagiaanmu. Jangan seperti korsel. Maka Syaikhullah berkata, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Yashiru wal makanul ladir tahala ilaih. Wal ladir tahala anhu walakin irthal. Adalah minal akwan ilal mukawin. Ingat, dari akwan menuju mukawin. Maka dikatakan, paman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih fafham qaulu. Nah, pahamilah kata baginda Nabi. Berarti kalau di sini hijrah kamu, kalau seandainya hijrah karena Allah dan Rasulnya, kamu akan dapatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kita sudah hijrah pada Allah dan Rasulnya. Tapi dikatakan wa man kanat hijratuhu ila dunya, maka kamu pun akan dapatkan dunia. Maka mari khusus untuk dunia kita niatkan hijrah pada dunia itu. Ya. Jadi kita katakan saya mau, saya siap, dan saya pantas. Begitu nanti. Pada saat nanti kalian ingin mengatakan itu, kalian hijrah. Sesungguhnya dunia ini sudah disiapkan oleh Allah. Dan Allah sudah mengatakan kepada wa idkulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannah. Wa kula minha ragadan. Sudah aku siapkan segalanya. Nikmatilah surga duniamu wahai Adam. Tapi wala taqrabu hadis salma, manusia mengambil buah huldi. Itulah tadi. Ucapan yang salah itu huldi. Ilmu yang salah itu huldi. Pikiran yang salah itu huldi. Akhirnya harusnya kita menikmati kebahagiaan itu yang Allah sudah siapkan di dunia ini malah terlepas dari kita. Jadilah kita robot yang soal rutinitas setiap hari nggak disadar. Waktu sholat, waktu kerja, balik ke rumah, waktu sholat, tanpa disadari. Tanpa dibangun dengan kesadaran. Napas kesadaran. Hanya sebatas robot yang sedang bergerak. Nah ini harus dibangun ya. Maka apa namanya dikatakanlah pasang niat kebangkitan. Nanti kita bareng dengan Abah. Abah akan tuntun untuk kebangkitannya. Ya. Maka bisa kalian tuliskan komen ya. Itu sebagai bukti bahwa hari ini kalian, aku ingin bangkit bersama Abah gitu. Aku ingin bangkit bersama Abah. Tadi itu sebagai, kalau kalian sebagai apa namanya pada komen boleh kalian tuliskan aku ingin bangkit. Aku pantas bangkit gitu kan tadi semua ya. Kemudian ayo mulailah kita tulislah komen. Kemudian tulislah nanti berapa hal? Ya, silahkan kalian mau apa yang kalian inginkan. Tulislah, coba dulu 10 hal atau berapa hal yang kamu inginkan. Kalau Abah dulu mengajarkan pada orang, silakan namamu siapa sebutkan nanti. Hei Pulan, hei
Abah Setu gitu loh. Saya ngomong ke Abah Setu tapi dengan batin. Karena Abah Setu ini bukan ini tapi yang di dalam. Biarlah nanti yang bicara yang di dalam, Abah Setu yang dalam. Ini hanya yang di luar ini hanyalah orang-orangan. Tapi bicaralah yang di dalam. Itulah betapa bahayanya pada saat kita beranggapan, ya, saya ingin berubah. Katakan, tulislah, saya ingin berubah. Saya mau berubah. Saya siap berubah. Saya pantas, begitu. Tadi semua ya. Kemudian ayo bicara pada dirimu selama 3 hari. Selama 3 hari. Atau 7 hari. Tulis dulu Abah menginginkan apa? Saya ya Allah ingin rumah dengan luas 1 hektar. Saya punya majelis, rumah dengan kolam renang, dengan apa. Ini bukan ngayal. Ngayal itu kalau pakai nafsu, pakai pikiran. Ini nanti bicara bukan ada dengan ruhmu. Ruhmu yang berkata kepada dirimu. Karena diri kita yang sebenarnya kan bukan ini. Abah Setu itu bukan ini. Ini cangkang Abah Setu. Tapi ada yang disebut diri kita sebenarnya adalah ruh. Bayangkan ruh itu. Dia begitu cerdas. Maka setiap yang kau ucapkan dengan bersamaan dengan nafasmu. Karena nafasmu adalah ruhmu. Maka sesungguhnya kau telah mencatatkan nasib buat dirimu sendiri. Jadi semua ya. Kemudian setelah kamu tuliskan nanti berapa hal yang kamu inginkan. Misalnya yang punya hutang, saya ingin lunas dari hutang. Saya ingin punya rumah. Kalau menghayal saja kalian nggak bisa. Ini bukan menghayal. Mencipta. Karena ada cipta, ada karsa. Ada cipta, ada karya, ada karsa, ada rasa. Itulah sesungguhnya hakikat manusia. Manusia bisa mencipta. Sesungguhnya kita ini seolah gabungan Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Ya, semua. Itulah kenapa kita disebut Rob. Rob juga adalah diri kita. Karena Rob itu mencipta, memelihara, mengatur. Kita bukan Allah. Tapi hakikat diri kita adalah bisa disebut Rob. Sebetulnya. Itulah kenapa Rob punya jamak. Jamaknya Rob itu arbab. Kenapa Tuhan sekali-kali menyebut kami. Nah, orang-orang yang punya kesadaran oleh Tuhan disatukan dengan dirinya. Kami. Tadi semua. Ya. Pada dirimu ada kekuatan yang dahsyat. Masalahmu datang dari dirimu sendiri dan solusinya ada dalam dirimu. Tidak ada di luar dirimu. Bukan Abah. Bahkan bukan Rasulullah. Bahkan bukan Allah. Ingat itu. Nanti kita akan bahas. Dahsyatnya diri kita. Sampai Allah pun nanti kita lihat. Kenapa bisa dahsyat begitu? Karena diri kita ini ada. Pada saat dia meniupkan. Nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan. Ruhku. Berarti ruh yang ada kita ada ruh Allah. Bayangkan kalau kamu berpikir negatif. Maka dia ada. Bukan Tuhan yang di luar dirimu yang mengakses dirimu. Bukan Tuhan yang di luar dirimu yang akan mengabulkan doamu. Bukan Tuhan yang ada di luar dirimu yang akan mengantarkan apa yang kau inginkan. Tapi Tuhan yang ada pada dirimu sendiri. Maka itulah yang disebut Gusti Allah. Gusti, guru sejati Allah yang ada pada setiap diri makhluknya. Pahami ya. Adik-adik. Ingat sahabat. Tidak ada di luar dirimu yang punya kekuatan yang melebihi yang ada dalam dirimu. Bahkan Abah sendiri tidak bisa. Rasulullah. Lihat. Rasulullah Muhammad menangis 3 tahun untuk pamannya Abu Thalib. 3 tahun. Ya Allah, jadikanlah pamanku beriman padaku dan padamu. Apa yang terjadi? Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad. Sungguh kamu tidak bisa merubah orang yang kau cintai sekalipun. Akulah Allah yang bisa merubahnya. Tapi Allah merubah itu kenapa? Ternyata begitu ke sini Abah baru baca dalam kitab Fathul Bari tentang innamal a'malu binniyat. Memang Abu Thalib tidak mau beriman. Dia tidak mau. Walaupun keponakannya Rasulullah mencintainya, meminta pada Allah, menangis. Selama kamu tidak mau, Rasulmu tidak bisa berbuat apa. Dan demikian pula Allah. Sampai dan kemudian dia berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Seolah-olah kata Allah, aku tidak bisa merubahmu. Bahkan boleh diartikan, aku tidak mau merubahmu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu mau dirubah.
Rasulullah kepada siapapun. Banyak makhluk, bahkan sampai negara kita. Semua orang beriman. Kenapa? Karena kita mau. Tapi yang tidak mau, tetap khatamallah ala qulubihim. Jadi kalau kita ingin berubah, saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Jangan saya ingin berubah. Ingin itu nggak ada guna. Saya mau. Saya siap. Gitu. Saya pantas. Itu yang harus dikatakan tadi semua. Itulah kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan berubah. Allah tidak mau merubah. Hatta sampai orang itu yang mau. Dalam hikam banyak hikmah. Allah tidak terhijab oleh apapun. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Allah tidak akan terhijab. Kitalah menghijab diri kita sendiri. Dan mau enggak? Nah itu sekarang. Maka inilah. Karena tidak mau Abu Thalib akhirnya sampai meninggal tidak beriman. Karena dia tidak mau. Walaupun didoakan oleh ponakannya Rasulullah. Menangis 3 tahun. Muncullah ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Demikianlah sahabat, maka betapa dahsyatnya dirimu kalau kau katakan mau pada dirimu, ya. Jadi Allah kemudian kamulah yang harus merubahnya. Maka ayo katakan, aku mau merubah nasibku. Katakan dengan hatimu, aku mau merubah nasibku. Aku mau rubah nasibku. Aku mau merubah nasibku. Aku mau merubah nasibku. Katakan dengan hatimu. Dengan penuh kesadaran. Dan pantaskan pada saat kau mengucapkan, aku mau merubah nasibku. Pantaskan bahwa engkau adalah mazhar Tuhan. Engkau adalah merupakan umat Muhammad Rasulullah. Tadi semua. Ya, pantaskan sebagai umat Rasulullah. Pantaskan. Bukan ingin. Ingin itu masih hayal, ingin itu. Saya siap menerimanya ya Allah. Ya. Katakan dalam dirimu nanti. Maka kata-kata yang harus dikatakan adalah setiap bangun pagi. Karena pada gelombang theta di waktu fajar itu. Sesungguhnya adalah dirimu yang sejati. Yang sekarang tidur 88%. Ayo bangunkan dia. Bangunkan dia pada waktu fajar itu. Dengan kau berkata kepada dia. Kau berkata pada dirimu sendiri. Nanti sekali-kali kau akan bercermin. Tunjukkan dirimu yang kau bangga dengan dirimu. Kau pantas bahagia. Tidak ada lagi wajah yang mengeluh pada dirimu. Jangan biarkan di sini ada kerutan. Penyesalan hidup. Kerutan adalah kelelahan. Tapi tunjukkan confident pada dirimu. Lihatlah wajahmu. Beranikah kau menatap wajahmu. Dan katakan. Siapapun namamu. Hei bulan. Kau pantas bahagia. Kau layak bahagia. Kau adalah hamba Allah. Kau adalah umat Rasulullah. Inilah yang harus selalu. Dan itu dikatakan 3 hari atau 7 hari. Terus katakan. Maka Abah minta kalian, sebagaimana Abah dulu menulislah. Apa yang menjadi mimpi kalian. Untuk diri kalian. Untuk rumah kalian. Kendaraan. Anak kalian. Saya ingin anak saya yang pertama begini, begini, begini. Saya ingin. Tuliskan. Itu proposal. Proposal. Setelah kalian bisa tuliskan, kalau Abah dulu menjadi buku setetes embun pagi, kalian tuliskan apa yang kamu mau. Ya. Kemudian katakan setiap selama 3 hari itu, setiap adalah 7 kali sehari, silahkan pilih waktu. Kamu duduk, apakah setelah sholat, silahkan, mau di kantor. Tapi yang penting adalah sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu yang paling penting, karena gelombang theta, gelombang theta itu gelombang di mana kita adalah sesungguhnya sebetulnya sudah alam bawah sadar kita ini sudah siap untuk diinstruksikan atas perintahmu itu. Gelombang itu kamu katakan. Ya sebagaimana kalian saksikan. Bisa orang, kenapa bisa menghipnosis? Itulah kata Abah juga. Kenapa di Indonesia ini orang bisa menciptakan hantu? Bahkan kita bisa membuat makanan jadi racun. Kita anggap, oh ini kolesterol. Luar biasanya manusia. Inilah ya yang harus kita bangun. Ya, katakan dengan jiwa yang penuh kesadaran tadi semua. Katakan dengan niat dan iman. Ya, mungkin kalian sederhanakan berapa saja 10 hal ya yang kalian cita-citakan untuk diri kalian, untuk anak kalian. Ini bukan untuk biarkan nanti
adalah memasukkan doktrin pada dirimu sendiri. Itulah wanak tubuh maqaddamu wa asad, dan ucapkan berulang-ulang. Pada waktu pagi, waktu siang, waktu malam, waktu sebelum tidur, bangun dari tidur. Saya pantas berubah, dan lain sebagainya. Silakan kalian yang memilih apa yang kalian inginkan. Dulu Abah ingin haji dulu tahun sekian. Itu jadi itu semuanya. Saya harus haji tahun sekian. Tadi semua. Saya harus punya rumah tahun depan. Saya, itu ditulis. Nggak ada apa-apa dengan Tuhan. Kata Abah juga, Tuhan itu senang diuji. Kalau kalian ngerti. Maka tadi, bukan hayalan, bukan ilusi. Tapi ini adalah sangat saintifik. Bahkan sekarang oleh Jack Ma dijelaskan tentang quantum jam, lompatan kuantum. Ya, bagaimana kita manusia mencipta, bukan sebaliknya. Mencipta saya ini orang gagal, saya ini orang itulah. Akhirnya saraf sensorik dan saraf motorik akan membuat dirimu lelah, lemah, kalah. Akhirnya makin terpuruk kamu, makin terpuruk, makin terpuruk. Inilah kesalahan kita. Ayo sekarang bangun dari Sumaya. Jadi ibaratkan kata Nabi Isa juga, ya, kita harus terlahir dua kali. Ini persoalannya. Maka ada yang bilang, bah minta nggak dibantu? Nggak bisa. Jangan kata Abah, Nabi Muhammad nggak bisa pada pamannya. Bahkan Allah pun mengatakan, aku tidak mau merubahmu sampai kamu yang berubah. Dan kalau kamu berubah, katakan aku mau merubah. Tadi semua. Ya, itulah sesungguhnya. Jangan cari guru ke kiri dan ke kanan. Guru itu hanya mengarahkan kamu saja. Maka kata-kata kamu kepada kamu itu lebih dahsyat daripada gurumu sendiri. Ini sekarang manusia udah keluar. Akhirnya guru sejatinya pada dirinya adalah cemburu sebetulnya. Inilah banyak manusia yang terjebak dengan salah. Tadi semua. Abah tidak bisa apa-apa pada kalian. Tapi Abah bisa pada Abah sendiri. Ya, itu harus dipahami. Itu kata Nabi Isa, kamu harus seperti burung. Kamu pertama adalah bertelur dari indukmu. Yang kedua kau teteskan dari dirimu sendiri. Lihat ayam. Ayam itu menetas dengan dirinya sendiri. Pada saat induknya coba-coba ingin meneteskan dari luar. Lihat, akhirnya kacing calang. Kalau kalian melihat telur yang kacing calang itu pasti ada pecahan dari luar. Itu pasti baik gurunya lah. Maupun orang induknya lah. Ingin, tidak bisa. Semuanya harus pecahkan dari dalam. Itulah konsep Allah, sahabat. Dalam kitab Syirul Asrar juga dijelaskan di Tiflul Ma'ani ataupun apa namanya. Kita harus melahirkan diri kita dari diri dan kita lebih dahsyat. Ucapan dirimu pada dirimu dengan cara yang benar tadi semua. Menggunakan lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, kau baca apa yang kau tulis di waktu-waktu tadi. Ulang. Wabil khusus adalah rasakan pada waktu fajar. Di mana gelombang theta kamu sedang siap untuk diinstruksikan. Kamu pantas bahagia, kamu pantas sukses. Silakan kamu pilih, bahkan mau apapun. Nanti kalau udah seperti Abah ini udah biasa, ya, kalian akan senang memuji Allah. Dan pada saat itu terjadi, kalian akan merasakan betapa iman. Itulah yang katakan Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah kata Musa. Karena dia membuktikan iman. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Tubtu ilaika. Aku bertobat, tabaya tubuh taubatan. Nyata semua kita akan menyaksikan iman, membuktikan iman. Itulah yang alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada ragu karena kamu yang membuktikan sendiri. Bukan kata orang, bukan kila, bukan. Bukan katanya, bukan. Nah, itulah berarti kamu sudah mampu bersyahadat yang sebenarnya syahadat nanti semua, ya. Ini makanya akhirnya inilah konsep bahagia dunia akhirat. Duniamu tadi. Kalau guru hanya ngajak mati tapi nggak memberikan solusi juga salah. Karena kita hidup di dunia. Kita ada jasad, ada mulki, ada malakut, ada jabarut, ada lahut. Maka kebahagiaan yang harus dilahir yang awal ada jannatul ma'wa, di mulki ruh jismani. Nah tadi semua ya. Kemudian katakan juga saya memiliki kekuatan untuk berubah. Hargai. Dan kamu dalam dirimu, kamu rasakan, aku harus menghargai diriku dan mencintai diriku. Tadi semua. Jadi kalau kamu ingin berubah itu bukan karena ingin membuktikan pada mertua, ingin membuktikan pada istri, dan membuktikan pada orang. Nanti lihat bisa. Bukan. Ya. Bukan itu ya. Dan kamu harus merasa kamu ini, kamu hebat, kamu bisa, kamu sanggup. Ya.
Kalau Abah bisa sahabat, dan dulu Abah itu hanya diajarkan sedikit. Wah, kalau sekarang kalian oleh Abah STS udah diobral sebetulnya. Tapi dulu, pada saat Abah di atas bajai melihat rumah orang begitu bagus. Walaupun pertanyaan dari istri, Pak, bisa nggak kita punya rumah semacam itu? Saya sekarang punya rumah lebih baik dari orang itu sekarang. Gitu semua. Barangkali uang lebih banyak dari orang itu. Ya. Kalaupun saya mau beli Lamborghini juga bisa. Gitu. Jadi saya nggak mau aja. Mau beli Ferrari juga Abah hari ini bisa. Cuma Abah nggak mau aja. Karena bukan itu tentang hidup. Tentang bagaimana kita tadi. Saya ingin berubah karena saya ingin bisa sodakoh. Saya ingin berbagi. Saya ingin menolong. Tapi kembali kata Abah. Kepada orang-orang yang punya hutang karena judi online, Abah tidak mau nolong. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang harus dia merasakan akibatnya. Tadi maaf karena banyak ke Abah yang berkata, bah saya korban judi online. Saya bilang maaf Abah tidak, karena bahkan kamu tidak masuk gorimin, tidak berhak mendapatkan zakat sekalipun, karena itu adalah kebodohan. Ya, maaf. Jadi yang kita berikan sebagaimana mustahik zakat, kita boleh tolong, boleh kita bantu dari semua ya, karena memang kita punya duit itu untuk membantu mereka. Tapi kepada orang yang kerjaannya kecil, punya hutang 600 juta. Saya bilang, kamu ini, apa kerja kamu ini? Nah inilah, ya. Tapi kalian pun jangan kecil hati. Kalian harus menyelesaikan urusannya, karena ini hutang kalian. Maka kalian pun katakan, dari semua. Ya. Mohon ampunlah pada Allah daripada judi online itu. Ya. Cuma kalau seandainya, kalau judi online ditolong, itu akan membuat manusia nanti seenaknya melakukan. Wah, nanti ada yang nolong juga. Gak bisa. Ya, sekali lagi kata Abah, buat teman-teman yang juga WA ke Abah minta tolong, minta bantu, pinjam uang misalnya gitu kan. Abah tidak akan tolong kalau judi online. Ya, Abah tidak suka. Karena kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Ya, maka kalau kalian punya hutang karena hutangnya adalah bukan kebodohan, bukan karena judi, tapi karena musibah dan lain sebagainya, Abah siap bantu. Ya, tapi kalau judi, buat apa orang judi dibantu? Biarkan dia merasakan akibatnya. Dan Allah pun berkata begitu. Tadi semua, ya. Maaf ya, barangkali Abah salah. Tapi saat ini, Abah tadi semua ya. Itu karena nafsu. Jangan bilang takdir lagi. Inilah kebodohan lagi. Ya. Ya, jadi sekali lagi. Jangan pernah menggunakan, apa namanya adalah. Tetapi bagi kamu yang korban judi online, maka bertobatlah pada Allah. Banyaklah istighfar. Tapi katakan kepada kamu, sekarang kamu mau berubah. Ya Allah, saya ingin melunasi hutang-hutang saya karena judi online. Coba minta kepada Allah aja langsung. Ya, dari semua dengan cara ini barangkali. Kemudian tunjukkan bukti bahwa kita ingin berubah. Tunjukkan bahwa kita ingin tobat. Dari semua ya. Karena rasa-rasanya kayaknya Nabi pun tidak akan memberikan pertolongan mudah gitu kan tadi. Ya, itulah kenapa. Hutang karena judi online itu nggak masuk gorimin. Saya udah pernah diskusi masalah ini. Karena dulu saya pernah ada keluarga juga yang korban. Saya pernah bilang ke ke tim Basul Masailnya di PBNU. Saya bilang tolong dicek ada kitabnya nggak. Kira-kira judi online ini masuk nggak gorimin? Ternyata enggak. Harus semua ya. Nggak masuk gorimin dia. Harus semua ya. Jadi hutang karena judi itu nggak masuk gorimin. Ya. Jadi sekali lagi ya, barangkali ada di sini yang pernah ke Abah meminta pinjam uang 500 juta. Jadi semua. Ini kan cuma kamu hanya memindahkan masalah ke orang lain. Ini tidak benar. Ya. Sekali lagi, bukan untuk itu tadi semua. Ya. Makanya marilah kita sekarang adalah kita membangun. Ya, kita. Ya. Jadi kalau bahasa Abah di sini apa namanya tadi adalah katakan pada diri kita, saya punya yang diperlukan, saya sudah pada jalur yang benar, kekuatan sejati tidak di luar dirimu, ini katakan. Ini kata Syarif Hidayatullah, kekuatan dirimu tidak di luar dirimu, ada pada dirimu. Tidak ada kekuatan di luar dirimu sedahsyat dirimu sendiri, pada dirimu. Bukan pada orang lain juga. Kembali. Maka inilah berbicara 3 hari atau 7 hari pada dirimu. Kemudian katakan saya sudah pada jalur yang benar. Kalau kamu sudah sudah membuat permohonan yang tadi, yang kamu terus baca setiap hari.
Kekuatan sejati tidak keluar darimu. Rubah pikiranmu dari segala yang membatasi. Tidak ada lagi penghalang sekarang. Dan bangun niat baru, bahasa baru. Saya kuat, saya mampu, saya bisa. Setiap hari itu. Bangun tidur, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Tadi semua. Dan rasakan bahwa saya udah tumbuh. Tadi saya akan terus belajar. Jangan tunggu hasil, lakukan saja. Ini biasanya orang akan menunggu-nunggu. Nanti kamu rasakan di hari ketiga pun sudah kamu akan, kalau kamu sudah bisa melaksanakan sampai 3 hari saja. Hari ketiga pun kamu sudah merasa aneh. Coba aja rasakan. Terus doktrin kamu, katakan pada dirimu, katakan pada dirimu, katakan pada dirimu. Apa yang kamu inginkan diulang. Terutama dari waktu fajar. Karena itu adalah alam bawah sadarmu sedang siap merespon, siap diinstruksikan, siap dicatatkan. Tadi semua ya. Pada hari ketiga kamu merasa lebih sadar, kemudian akan lebih merasa tenang. Itu yang dialami banyak orang yang sudah Abah uji ya. Kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kata-katamu membangun pikiran, pikiran akan membangun emosimu, emosimu akan mengarahkan perbuatanmu pada, dan perbuatanmu membawa pada perubahan nasib. Inilah nanti kalau kamu terus lakukan, emosimu akan berbeda. Tadi semua tadi ya. Tiba-tiba orang-orang yang positif akan datang pada dirimu. Semesta akan menyiapkan tadi semua ya. Ada demand, ada supply. Pada saat kau limparkan demand, maka semesta bekerja. So, buktikan tadi kalau nggak percaya. Sampai di Abah itu nggak aneh. Ada orang nyari barang, ada orang yang jual barang. Di hari yang sama, Abah punya rumah ngadap ke sini dan ngadap sono. Karena Abah itu rumah dibikin kiblatain, karena di belakangnya masjid, di depannya juga masjid. Maka Abah arahkan rumah itu ke sini dan ke sono. Dan itulah banyak keajaiban tadi. Itulah sebetulnya Allah sudah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah banyak cara asal kita sudah benar jalurnya. Dan kamu sudah siap menerimanya, bukan ingin menerimanya. Kita katakan saya siap menerimanya ya. Maaf ya barangkali kata-kata Abah itu ingin menegaskan, karena sesungguhnya Abah ingin berbagi apa yang sudah Abah rasakan. Silakan kalau kalian kesini nanti tanya tetangga-tetangga apa sih yang dikerjakan Abah saya itu selama 20 tahun terakhir ini. Cuma duduk semua ya. Dan selalu menggunakan napas sadar tadi semua ya. Sadari kamu telah menanam pohon baru dari buat dirimu setelah kamu lakukan itu. Hari pertama pun sadari bahwa kamu baru saja menanam pohon keberhasilanmu. Dan kau harus merawatnya biar dia tumbuh sampai berbuah. Tapi juga sadari bahwa engkau tidak akan bisa panen. Pagi kamu melakukannya, siang itu kamu panen. Karena pohon itu baru kamu tumbuhkan. Tapi kamu rawat setiap hari, minimal 3 hari itu. 7 hari. Kalau 3 hari kamu merasakan masih kurang, kamu tambah 7 hari. Ya, maka lihat ada semua ya. Terus lakukan di waktu fajar. Ya, sadari kamu telah menanam pohon baru dirimu. Pohon yang kamu tanam tidak akan berbuah dalam 1 hari. Terus berjalan, pohonmu sedang tumbuh. Walaupun kamu tidak menyaksikannya, pohon keberhasilanmu sedang tumbuh. Ya, hanya menunggu waktu adalah kamu untuk panen tadi semua. Jadi katakan setiap pagi itu, hari ini saya bukan hari saya yang dulu. Saya sudah berubah dan saya sudah siap berubah. Saya mau berubah. Saya menerima, siap menerima. Saya siap sukses. Buka pintu raksasa masa depanmu dengan kegiatan sekecil apapun, walaupun cuma membuang duri di jalanan. Bukalah pintu raksasa keberhasilanmu. Itulah yang saya Athoillah katakan sebelumnya. Aku lebih kuat, katakan setiap bangun pagi. Aku lebih baik, aku lebih yakin, aku lebih tenang, aku lebih bahagia, aku lebih bahagia, aku lebih bahagia. Nah, dari semua. Ingatlah, diri kita ini susunan dari saraf-saraf sahabat. Ada saraf sensorik, saraf motorik. Semuanya adalah sangat peka kepada apa yang kau katakan. Dari semua ya. Lihatlah, kamu mungkin buka nanti YouTube bagaimana orang menghipnosis orang. Lihat, bagaimana kata-kata itu begitu, apalagi kata-kata dirimu sendiri kepada dirimu. Dan itu diajarkan oleh para aulia. Ya, ya. Jadi janganlah menjadi budak masa lalu, dan juga jangan juga menghayal masa depan. Ingat, hari ini, setiap hari ini, terus bacakan kamu, hari ini lebih baik, hari ini lebih baik, ya. Jadi tentang hari ini, tadi semua, ya. Bukan masa lalu dan bukan masa depan. Tapi kalau kamu jadikan hari ini, maka akan ada hari esok sebetulnya. Kalau hari ini kamu buat yang terbaik,
kamu lebih percaya diri, lebih dengan iman tadi semua, saya siap menerima. Makanya tadi butuh minimal 3 hari. Ya, kali semua. Karena masa depan tidak ada tanpa hari ini. Ya, hari ini lebih baik dari kemarin, maka pasti hari esok lebih baik dari hari ini. Gunakan napas masuk dan keluar. Ya, jangan tergesa-gesa ingin menghasilkan apapun. Dan bukan untuk membuktikan apapun. Ya, kecuali membuktikan iman saja pada Allah. Sesungguhnya betul apa Allah itu. Sesungguhnya Allah betapa dekatnya dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dari sini. Maka kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan aku itu di waktu fajar itu. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kemudian kewajiban kita adalah menambatkan adalah sesungguhnya segala sumber adalah Dia. La'allahum yarsudun, maka semoga engkau menjadi orang yang sadar. Tadi semua ya. Katakan saya layak sukses dan bahagia dalam setiap bangun. Katakan kamu layak mendapatkannya, bukan kata ingin. Kata ingin tidak sama dengan kamu pantas menerima kesuksesan. Tadi semua. Kamu siap menerima kesuksesan. Kamu pantas menerima kesuksesan. Rasakan bahwa kamu seolah-olah berada pada keberlimpahan. Tadi semua. Pede. Semua. Punya uang berapapun sedekah walaupun 1000. Jangan lihat nilai 1000, tapi kamu ikhlasnya itu tadi semua ya. Mulailah belajar berbagi tadi semua ya. Coba rasakan kata Abah. 3 hari, 7 hari, coba ya. Karena Abah saja dulu nggak ada yang bimbing, hanya dapat pengetahuan dari orang ala kadarnya. Tapi ternyata alhamdulillah sampai hari ini ya. Bahkan sesungguhnya tadi Abah sedang mencipta terus tadi semua. Saya ingin punya rumah kecil di Switzerland gitu, sebuah kampung. Saya lagi cipta tuh tadi semua. Gitu kan tadi semua. Gitu. Saya pelihara sapi di sana dan lain sebagainya. Di antara kincir dari kayu. Nah, bahkan sekarang kemarin ada tamu. Nih, sekarang baru Abah cipta beberapa hari yang lalu, sekarang itu sudah mulai nampak gitu kan tadi semua. Sampai semua geraknya nampak gitu kan tadi semua. Ini luar biasa pikiran kita. Pantas pikiran kita menciptakan setan. Indonesia setannya genderuwo pocong yang diciptakan oleh pikiran kita. Dan sebagaimana orang Amerika menciptakan Dracula, orang Cina menciptakan vampir. Nah, itu dahsyatnya pikiran manusia. Ya, maka hati-hati dengan pikiran. Maka sekarang Anda sebagai penutup dari Abah ada 5 menit adalah tulislah oleh Anda hari ini juga apa yang Anda inginkan. Kepada Anda, kepada suami, kepada istri, dari semua, ya, kepada anak, dari semua, kepada kerjaan Anda, usaha Anda, hidup Anda. Jangan ragu minta pada Tuhan. Saya waktu berhenti 2005, gaji 85 juta, ya Allah, saya berhenti bekerja. Tapi saya tidak mau gajinya dihentikan. Allah tuh nurut kok. Bahkan mungkin hari ini ada Abah satu-satunya orang yang masih digaji 100 juta. Oleh perusahaan-perusahaan itu. Siapa? Dan anehnya semesta terus siapkan perusahaan itu selalu ada. Ya. Udah dari 20 tahun yang lalu ada aja perusahaan gila yang angkat Abah sebagai konsultan. Nggak ada kerjanya setiap hari di rumah. Dari semua hanya sekali-kali dia telepon. Misalnya saya, "How are you? I'm fine, thank you. Can give me advice?" Ada Abah kasih advice. Hanya gitu doang. Dan digaji 100 juta lebih gitu kan tadi semua. Inilah soal. Sebetulnya kata Abah, karena Abah dulu udah ngomong, ya Allah saya berhenti bekerja, tapi saya tidak mau gajinya berhenti. Karena saya punya kegiatan, saya dakwah saya bukan cari uang, tapi dakwah saya justru adalah berbagi uang. Tadi semua. Makanya kalau Abah diundang ceramah, Abah kirimkan dulu kadang-kadang transfer. Ya. Walaupun sekarang suka ada yang memberi juga. Tapi Abah tidak tolak, karena guru Abah mengatakan, jangan pernah mengharapkan pemberian. Tapi kalau ada memberi, berapapun jangan pernah, tidak boleh ditolak. Itu saja. Ya semua. Maka sekarang alhamdulillah mungkin jangan-jangan hanya satu-satunya gitu yang dakwah 30 tahun pergi ke berbagai kota, bahkan ke Singapura, ke Malaysia. Oh, sendiri tadi semua. Kadang-kadang Abah tidur di masjid dakwah gitu kan tadi semua. Coba. Karena memang dulu sudah Abah katakan. Pada saat susah itu Abah tulis, ya Allah, saya ingin begini. Ada sebuah pekerjaan yang membuat saya cukup buat berdakwah. Saya ini diberikan perusahaan itu. Ya.
Kemudian saya umur 40 tahun saya ingin berhenti. Akhirnya saya juga berhenti. Nah, gitu kan tadi. Tapi gajinya jangan dihilangkan. Gajinya masih berjalan. Udah 25 tahun sekarang sejak berhenti gajinya terus jalan. Berhenti perusahaan ini ada lagi. Berhenti perusahaan ini ada lagi. Gitu kan tadi. Itu apa suka senyum aja. Kalau orang suka ngomong, kok ada orang ngasih gaji 100 juta tiap bulan. Tapi tadi semua. Iya kenapa? Inilah the miracle. Itu Abah sudah ciptakan 20 tahun yang lalu. Tadi semua. Nah, coba, inilah yang harus kita. Ternyata apa yang sudah dicatatkan itu akan terus terjadi, Pak sahabat. Ya, itu saja barangkali malam hari ini. Silakan malam hari ini mulai menulis tadi semua dan katakan saya mau berubah. Kemudian setiap pagi adalah hipnosis, berkatalah pada diri kita sendiri, terutama di waktu fajar. Kamu pantas bahagia, kamu pantas bahagia, kamu siap menerima. Kemudian katakan, aku kuat, aku siap, aku semua itu katakan. Ya. Bahkan nanti termasuk juga ada kita ingin mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam hati kita tadi dengan napas masuk dan napas keluar. Ya. Silakan nanti dilihat lagi STS Abah yang sebelumnya. Tapi malam hari ini lebih fokus kita bicara dengan diri kita sendiri selama 3 hari. Dari apa yang sudah Abah jelaskan sebelumnya, coba praktekkan. Jangan nanggung. Abah malam menguji tadi malam pengajian sananya. Kamu mau apa? Ternyata yang ngelamun, ngayal aja, bingung. Coba kata Allah, jelas itu orang nggak mau. Ini gambaran. Coba kalian kalau nggak percaya, saya mau apa ya? Kalian bingung tuh nanti. Tadi semua. Kata Allah, bagaimana aku beri? Kamu aja masih bingung. Tuh, inilah yang harus dibangun kesadaran. Saya ingin penghasilan sekian sebulan ya Allah. Gitu. Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kenapa? Karena saya ingin berbagi. Saya bisa zakat, saya bisa sedekah, saya bisa apa. Itu kamu katakan begitu. Harus jelas tujuannya. Yang kedua, saya ingin punya rumah. Misalnya adalah di luas tanah 5.000 meter. Dengan kamar misalnya 10. Tadi semua. Kalau perlu kolam renang. Jangan ragu. Kamu ngayal aja nggak berani gimana realitas. Allah tahu kok tadi semua. Di hati kamu itu kecil. Nah itulah yang membuat sebagian teman kecil tadi semua. Ya, coba, ayo, mulai hari ini kita pulang selamat pada Allah, tapi dunianya juga dicukupkan oleh Allah. Kan itu tujuan. Karena insya Allah ini sama tauhid, ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham tadi semua. Praktekanlah. Kata Abah, just do it, lakukan. Karena kalau dalam arti ya sudah, berarti kamu tidak akan bisa merubah di semua ya. Jadi semua tergantung pada kalian semua tadi semua ya. Tulislah tadi semua. Kalau perlu Abah tuh ambil 1 buku, tulis saya ingin begini anak saya. Udah. Tapi sekarang ini kok semua terjadi ya tadi semua. Itulah dahsyatnya. Bacakan aja 3 hari terus bacakan. Sehari minimal tadi. Kapan waktu ada waktu pagi tadi siang. Mungkin kalau kamu sholat duha, habis sholat duha boleh kamu katakan. Ya. Kemudian habis sholat duhur di kantor karena kamu catat, tapi jangan diucapkan. Tapi dengan hati katakan. Sambil nahan nafas, bacalah. Dengan penuh kesadaran. Sadar itu apa? Pada saat kamu sadar itu adalah kamu berbuat tidak seperti beo, tapi kamu penuh dengan kesadaran. Maka untuk menjaga kesadaran itu dengan nafas. Percayalah, pada saat kita ditahan nafas, karena sesungguhnya nafas itu adalah mati. Maka sesungguhnya pada saat kamu mati bersama Allah, itulah kamu doktrin di situ kamu bersama Allah. Gitu. Maka dikatakan innakum lantaro robbakum hatta tamutu, kamu tidak akan bisa melihat Allah sampai kamu mati. Nah itu maksudnya. Kamu juga tahan nafasmu, kamu katakan, baca dengan hatimu dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran. Aku mau ya Allah, aku mau, aku mau. Aku mau berubah, aku mau seperti ini. Ulang-ulang. Coba. Barangkali kalian belum berhasil, Abah sudah pulang, ya kalian nanti akan sadarilah semua ya. Dan untuk percobaannya Abah sendiri ya. Dan Abah sudah lihat beberapa teman dari Bandung sudah berhasil. Itulah kadang-kadang sahabat, ada yang lama belum tadi semua, ada yang baru cepat, nah itu tadi semua. Itu makanya kembali tergantung pada kalian tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.